Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Para hadirin sekalian, salat subuh yang semoga senantiasa dalam keberkahan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita, dimana pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan pada hadis 198 dan 199. Maka insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-200, dan al-muallif dari kitab ini yaitu Umdatul Ahkam menjadikan bab pada hadis ke-200 ini menjadi bab yang berbeda, yaitu sebab tentang Babu Lailatul Qadri, pembahasan seputar malam Lailatul Qadar. Dan hadis ini pernah kita bahas sebelumnya pada malam-malam tarawih, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu seputar permasalahan malam Lailatul Qadar. Dan apa yang dituliskan di hadis pada bab ini, dua hadis ini adalah dua pendapat yang paling kuat tentang malam Lailatul Qadar, kapan terjadinya. Maka tidak ada salahnya kemudian kita mengulang lagi apa yang kita bahas, karena insyaallah di antara pendapat yang kuat, malam Lailatul Qadar terjadi di tanggal 21 Ramadan, dan itu bertepatan nanti malam. Insyaallah nanti malam tarawih kita adalah tarawih ke-21 dari bulan suci Ramadan, dan ini pendapat yang paling kuat berdasarkan athar-athar hadis-hadis yang ada. Dan alhamdulillah cuaca hari ini mendukung, karena di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar adalah hari itu tidak basah, tidak mendung, cahaya matahari asyama itu artinya cerah. Sampai kalau asyama itu kalau kita pernah melihat matahari pagi kemudian ada awan, kemudian cahayanya menembus awan seperti terlihat batang-batangan, itu namanya asyama, sebagaimana yang akan kita bacakan hadisnya nanti. Kita bacakan hadisnya, hadis ke-200 dari kitab Umdatul Ahkam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manami fi sab'il awakhir, bahwasanya di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan malam Lailatul Qadar di mimpinya, yaitu terjadi di 7 hari terakhir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara ru'yakum qad tawatta'at fi sab'il awakhir, faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, aku telah diperlihatkan apa yang Allah perlihatkan kepada kalian di dalam mimpi-mimpi kalian, bahwasanya terjadinya di malam 7 hari terakhir, artinya malam ke-23. Ini yang kita sebutkan sebelumnya, di antara pendapat yang kuat adalah 21 dan 23. Dan pendapat 23 ini adalah kesaksian dari banyak sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar, kemudian hadis yang kemarin kita bacakan yaitu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian ditekankan dengan para sahabat yang lainnya ketika pernah ditanyakan
kapan malam Lailatul Qadar, maka Abdullah bin Mas'ud marah. Kalau kalian sholat malam selama 1 tahun penuh pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena jengkel. Kenapa harus nyari satu malam itu, bergantung kepada satu malam, padahal di malam-malam yang lainnya pun 29 malam yang tersisa adalah di setiap malamnya Allah menjanjikan idku minan nar, dibebaskan dari neraka. Ala kulli hal, kita diperintahkan oleh para salafus saleh untuk tidak bergantung kepada satu malam, untuk mengambil semuanya, karena di setiap malamnya memiliki fadilah, dan barang siapa yang mengambil semuanya maka pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Dan hadis ini menunjukkan tentang bahwasanya para sahabat diperlihatkan malam Lailatul Qadar di 23 Ramadan. Faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir. Maka barang siapa yang ingin sekali mendapatkan malam tersebut, maka hendaklah mencarinya, bersemangat di 7 hari terakhir. Hadis 201 dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharru lailatal qadri fil witri min al-ashr al-awakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, taharru lailatal qadri fil witri. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil, min al-ashr al-awakhir, dari 10 malam terakhir. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ini hadis yang membicarakan tentang malam 21 dan 23 yang pernah terjadi, dan apa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di malam 21. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashr al-awsat min Ramadan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beriktikaf di 10 hari pertengahan. Jadi dari tanggal 11 sampai 20 dari bulan suci Ramadan. Fa'atafaka aman, maka kemudian kami semua pun ikut beriktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 pertengahan. Hatta idza kanat lailata 21 wa hiya lailatul lati yukhriju sabihataha min i'tikafihi. Kemudian sampai di malam 21, yaitu malam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari i'tikafnya. Qala, beliau mengatakan, "Man i'takafa ma'i falya'takif fil ashr al-awakhir faqad uritu hadhihi al-lailah thumma unsituha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin beriktikaf bersamaku maka beriktikaflah bersamaku di 10 malam terakhir. Faqad urituha, karena sesungguhnya aku telah diperlihatkan malam Lailatul Qadar itu. Thumma unsituha, akan tetapi aku dibuat lupa, sebagaimana kita pernah ceritakan. Tersebab Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa adalah karena adanya para sahabat yang bertikai. Faqad ra'aituni asjudu fi ma'in watin min sabihatiha, dan aku melihat di mimpiku tersebut aku sujud di atas air dan lumpur di pagi harinya. Faltamisuha bil ashr al-awakhir, maka kejarlah, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Faltamisuha fi kulli witrin, maka lebih spesifik lagi, kejarlah di malam-malam ganjilnya. Famutiratis sama'u tilkal lailah, malam tersebut Allah turunkan hujan. Wa kana al-masjid 'ala al-'arish, sedangkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari pelepah kurma. Pelepah-pelepah dan daun-daun kurma yang disusun, yang diikat. Fawaqafa al-masjidu fa absarat ayna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jabhatihi atharul ma'i wat-tin min subhi 21. Kemudian kami melihat bahwasanya kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam basah, dan jidat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jabhahnya atharul ma'i wat-tin, ada bekas air dan lumpur, min subhi 21, di subuh hari ke-21 Ramadan. Maka hadis ini menekankan pernah terjadinya
malam Lailatul Qadar di tanggal 21 Ramadan, dan ini asar yang kuat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dan disahihkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka banyak para ulama yang kemudian menyandarkan malam Lailatul Qadar itu di tanggal 21 Ramadan. Di antaranya adalah Al-Imam Abdurrahman Al-Mubarak, pengarang kitab surah Al-Mubarakfuri, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, salah satu pengarang kitab Sirah An-Nabawiyah yang paling kontemporer, yang paling lengkap. Beliau menyandarkan dalam kitab sirahnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turunnya ayat pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima itu terjadi di tanggal 21 Ramadan pada hari Senin. Beliau mencocokkan dengan pendapat ilmiah yang menyesuaikan hari tersebut, di mana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kenapa beliau berpuasa hari Senin dan Kamis, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena sesungguhnya di hari Senin aku dilahirkan dan aku diturunkan wahyu yang pertama. Maka turunnya di hari Senin, kemudian dicocokkanlah di malam-malam hari Senin pada awal-awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi sesuai kalender Georgian atau Masehi hari ini. Maka ketemulah di beberapa tanggal, yaitu tanggal 14, 18, 21 dan tanggal 25. Dan di antara semua itu yang paling cocok adalah tanggal 21 berdasarkan akar yang ada. Ini bisa dilihat di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau mengatakan bahwasanya ayat yang pertama turun, yaitu 1 sampai 5 dari Quran surah Al-Alaq, itu turun di malam 21 Ramadan. Dan turunnya itu pertanda bahwasanya malam itu adalah Lailatul Qadar, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita pernah tafsirkan pada ayat ini beberapa pendapat, di antaranya pendapatnya Ibnu Katsir yang mengatakan bahwasanya maksudnya malam tersebut Allah turunkan Al-Qur'an secara jumlah wahidah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzza, langit dunia, yaitu kiblatnya langit dunia. Kemudian pendapat yang lainnya juga mengatakan bahwasanya ini ayat pertama, yaitu ayat 1 sampai 5 dari Quran surah Al-Alaq yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dicocokkanlah tanggal tersebut jatuhnya pada 21 Ramadan. Bisa dilihat lagi di kitab Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, serta didukung dengan hadis ini yang kita bacakan tadi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Maka ada kemungkinan besar nanti malam akan terjadi Lailatul Qadar berdasarkan akar-akar yang ada. Maka bersemangatlah untuk mengejarnya hari ini, nanti malam. Kalau ngajinya tadi cuma sedikit 1 juz, kalau bisa 10 juz, kita perbanyak mencari malam Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala a'lam. Pada hadis ini juga menjelaskan bahwasanya dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semangatnya mencari malam Lailatul Qadar sampai pernah beriktikaf di 10 hari pertengahan dari bulan suci Ramadan. Bahkan beberapa riwayat meriwayatkan bahwasanya Nabi pernah beriktikaf di 10 malam pertama bulan Ramadan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beriktikaf di 10 malam pertengahan Ramadan. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Nabi di 10 malam terakhir. Namun di sini para ulama mengatakan hikmahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuat lupa agar manusia tidak bergantung kepada malam satu tersebut. Kemudian manusia bergantung kepada malam itu, beribadah di malam itu saja dengan berdalih ibadah di malam tersebut sebanding dengan 83 tahun umurnya, kemudian dia tinggalkan hari-hari yang lainnya. Maka hikmah dilupakannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diantaranya para ulama menyebutkan ini, agar manusia tidak bergantung kepada satu malam
itu saja. Adapun Allah ciptakan Lailatul Qadar ini adalah bentuk syarafan, yaitu kemuliaan atas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diberikan malam Lailatul Qadar kecuali hanya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul permasalahan pada beberapa seputar malam Lailatul Qadar. Ada yang pernah bertanya kepada saya, orang Pasar Lama, beliau pengurus di Masjid Babul Jannah di Pasar Lama, bertanya, Ustadz, kalau kita puasanya tidak ngikut pemerintah, kemudian tanggalannya berbeda, kalau yang pemerintah mungkin 20 Ramadan, yang Muhammadiyah 21 Ramadan, apakah kemudian nanti di malam 21 Ramadannya versi Muhammadiyah itu Lailatul Qadar, kemudian 21 Ramadan nanti setelah masuknya versi pemerintah terjadi lagi Lailatul Qadar, atau hanya sekali? Maka Allah Ta'ala alam, kami menjawab bahwasanya Lailatul Qadar terjadi di satu malam, yaitu di antara malam-malam 10 hari terakhir, entah itu malam keberapa, maka kita mengejarnya semua. Kemudian setiap tempat memiliki Lailatul Qadarnya masing-masing, dan ini yang perlu diketahui juga, Allah Ta'ala alam, bahwasanya pada setiap kota memiliki, atau pada setiap tempat memiliki Lailatul Qadarnya masing-masing. Contoh, kemudian di Papua sudah terjadi malam 21, dan Allah tetapkan Lailatul Qadar di malam 21 tersebut. Sedangkan mungkin di Maroko belum terjadi malam, maka ada Lailatul Qadar lagi yang akan dialami oleh orang-orang Maroko, dan bisa jadi yang terjadi di sana tidak sama sebagaimana yang Allah tetapkan di negara kita ataupun di Papua. Mungkin di Maroko bisa terjadi di malam 23 atau 27. Wallahu ta'ala alam, karena setiap tempatnya memiliki malamnya masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Maka lebih baik kita mengejarnya pada 10 malam terakhir, tidak menggantungkan kepada satu malam saja. Maka tidak salah juga kemudian kita mengejarnya di satu malam ini, insya Allah, karena berdasarkan akar-akar yang ada tentang malam Lailatul Qadar yang pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terjadinya adalah di malam 21 bulan suci Ramadan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.